Selamat hari Minggu. Apa kabar? Pasti luar biasa. Nah, masih semangat kan adik-adik sekolah minggu? Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat kasih penyertaan-Mu, buat pagi yang indah ini. Karena kasih dan karunia Tuhan, kami masih dalam keadaan sehat-sehat. Tuhan Yesus yang baik, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan, kami mau memulai kebaktian kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami, walaupun kebaktian kami, rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan hadir di dalam hati kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, ampuni Bapa segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapi saya laskar Kristus. 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 Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. 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 Saya laskar
Shalom adik-adik kakak, anak sekolah minggu semuanya. Masih tetap semangat dan sukacita ya adik-adik. Tiba saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Ayo kita siapkan hati kita. Kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus penolong kami, buat kasih karunia-Mu. Engkau menjaga kami, anak-anak sekolah minggu, adik-adik kami yang kami sayangi ini Tuhan. Tolong Tuhan berkati ibadah anak sekolah minggu hari ini, dan juga kami yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan, agar kami dapat mengerti dan melakukannya. Berkatilah kami ini Tuhan, anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik adik-adik, kita buka Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Iya, adik-adik, ada kan lagu anak sekolah minggu yang tentang Abraham? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan. Baik adik-adik kakak, kita lanjutkan cerita firman Tuhannya. Tadi nyanyi kita, Bapak Abraham itu Bapak orang percaya. Kenapa ya adik-adik Bapak Abraham disebut Bapak orang beriman, Bapak orang yang percaya? Memangnya Bapak Abraham itu Bapak kita? Ya bukan kan adik-adik. Ternyata Bapak Abraham disebut Bapak orang beriman, Bapak orang percaya, karena Abraham itu adalah seorang yang sangat setia, yang sangat taat imannya dan kepercayaannya kepada Tuhan. Adik-adik, dulu Bapak Abraham ini tinggal di kampungnya, di tanah kelahirannya yang bernama Ur Kasdim. Apa adik-adik nama kampungnya? Ur Kasdim. Iya adik-adik. Jadi dia di sana sudah berkeluarga, punya ternak yang banyak, dan berhasil bertanam tanaman ladang-ladangnya adik-adik. Tapi Tuhan berbicara kepada Abraham, "Pergilah ke tempat yang kuperintahkan kepadamu, karena di sana aku akan memberkati engkau." Sementara Tuhan Allah tidak mengatakan kemana Abrahamnya akan pergi. Masih tanda tanya, kemana Tuhan? Abraham belum tahu kemana. Tapi karena Tuhan Allah memerintahkan, "Pergilah dari kampungmu, dari tanah kelahiranmu Ur Kasdim, ke tempat yang kuperintahkan. Karena di sana aku," kata Tuhan Allah, "akan memberkati engkau, kaummu, dan seluruh keturunanmu menjadi bangsa-bangsa yang besar." Abraham tidak mengeluh, atau Abraham tidak membantah adik-adik. Nggak mau lah Tuhan, di sini udah banyak kambing dombaku, sapi-sapiku, sawahku, tanahku luas. Di sini aku sudah orang kaya. Aku nggak mau lah Tuhan suruh pergi. Udah nggak tahu kemana. Bisa saja di sana nanti aku malah jadi lebih menderita. Kan Abraham tidak ada mengatakan seperti itu adik-adik. Dia tidak membantah. Dia percaya saja kepada Tuhan Allah. Disuruh Tuhan Allah, "Pergilah, aku akan memberkati engkau."
Abraham pergi, diajaknya semua keluarganya. Dia percaya kepada Tuhan Allah, walaupun belum tahu tempat kemana Tuhan yang dimaksudkan Tuhan, dia akan pergi. Tapi dia percaya Tuhan akan memandu dia, Tuhan akan menuntun. Dia mengikuti apa yang Tuhan pinta. Ternyata adik-adik, itulah bukti iman dan kepercayaan Abraham kepada Tuhan Allah. Makanya dia disebut Bapa orang beriman, Bapa orang percaya. Jadi adik-adik, Abraham itu juga Bapa kita. Bapa kita bukan berarti Bapa kandung, Bapa orang-orang percaya. Kalau adik-adik dengan orang tuanya, dengan papa mamanya, mirip tidak? Mirip ya kan? Kakak mirip dengan papanya kakak. Iya, jadi Bapak Abraham disebut Bapak orang percaya supaya kita mirip iman dan kepercayaan kita seperti Abraham. Iman dan kepercayaan Abraham yang patuh pada Tuhan Allah, yang taat, ya kan? Yang dengar-dengaran apa kata Tuhan Allah dan dia melaksanakannya. Jadi adik-adik, Tuhan benar-benar memberkati Abraham di tempat yang dia tidak tahu itu adik-adik. Walaupun di perjalanan bisa saja ada binatang buas, bisa saja ada musuh-musuh menyerang, bisa aja dia kelaparan atau bagaimana. Abraham belum tahu kan adik-adik tempatnya di mana. Dibanding kampung halamannya tempat dia dibesarkan, di situ dia sudah nyaman, sudah enak. Tapi dia percaya, dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, dan tiba di tempat yang dituju. Benar-benar Tuhan Allah memberkatinya menjadi bangsa yang besar. Dia mempunyai keturunan Ishak, Yakub, dan juga kita orang-orang percaya, anak-anak Abraham, yang iman dan kepercayaan kita mirip seperti Abraham, sehingga kita mirip seperti bapak kita yaitu Abraham, bapak orang percaya. Jadi adik-adik, kakak percaya, adik-adik juga makanya disebut anak-anak Tuhan dan anak yang taat. Karena kalau adik-adik melihat ada temannya yang nakal atau yang berbohong atau mencuri, kita tegur ya, karena adik-adik gak boleh seperti itu. Atau kalau ada yang marah atau memukul, gak boleh main pukul-pukul, ya kan? Karena kita mengikuti apa ya Tuhan perintahkan, menjadi orang-orang baik, melakukan perbuatan yang baik. Kadang susah ya adik-adik ya melakukan perbuatan yang baik itu, karena iblis menggoda kita, merayu kita. Udah marah aja, udah lawan aja orang tuamu, bantah aja kakakmu atau temanmu, benci aja, pukul dia. Iblis itu menggoda kita di sekitar kita, karena iblis tidak ingin semua kita ini hidup bersama Tuhan Allah kita dengan bahagia. Iblis ingin kita ini menjadi teman dia. Tapi kakak percaya adik-adik sekolah minggu adalah anak-anak yang ia meminta pertolongan Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Apa yang Tuhan inginkan, mampukan kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi kita adik-adik sekolah minggu semuanya adalah generasi Kristus. Generasi Kristus itu berarti penerus Kristus, penerus Abraham imannya dan ketaatannya. Kita generasi Kristus adik-adik. Walaupun adik-adik masih balita, masih kecil, masih SD dan ataupun sudah besar nanti, kita ini semua generasi Kristus. Kita seperti anak tangga adik-adik, dari tingkat bawah menjadi tinggi. Iman kita juga, ketaatan kita juga gitu, biar kita menjadi seperti Bapak kita, Bapak Abraham dan juga Yesus Kristus. Jadi kita adalah generasi Kristus. Ada lagunya kan adik-adik yang sudah kita nyanyikan, Saya Laskar Kristus, iya kan?
Kita laskar Kristus adik-adik, prajurit Kristus iman kita. Kita harus berani, kita harus melakukan perbuatan baik seperti Kristus, kita harus taat dan patuh seperti Bapak Abraham. Jadi adik-adik, kakak harap adik-adik sekolah minggu tumbuh menjadi generasi Kristus yang hebat-hebat, yang luar biasa, yang rajin berdoa, yang membaca firman Tuhan, yang tidak malas beribadah, karena di sanalah Kristus Allah kita menuntun kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nanti Tuhan akan memandu kita melalui Roh Kudus ya. Jangan berbuat yang tidak baik. Iya, ada diperintahkan Roh Kudus sama di hati kita adik-adik, supaya kita seperti Kristus, karena kita adalah generasi Kristus. Kita berjuang ya adik-adik, kita sama-sama berjuang. Jika kita melakukan salah ataupun perbuatan dosa, kita minta maaf, mohon ampun, dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi, berusaha untuk berbuat baik lagi, karena Tuhan menginginkan kita menjadi generasi Kristus yang luar biasa, prajurit Kristus, pejuang iman yang hebat-hebat. Jadi adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kakak harap adik-adik tetap memuji Tuhan dan tetap memuliakan Tuhan. Dia Allah kita, Dia pemilik hidup kita, dan Dia pencipta kita. Apapun yang kita minta, apapun yang kita butuhkan, kita bisa memohon kepada Tuhan Allah. Baik sekolah kita, baik kesehatan kita, baik masa depan dan cita-cita kita. Juga tentang apa keadaan orang tua kita juga bisa tinggal bilang sama Tuhan melalui doa. Baik adik-adik, itu dulu cerita kakak. Selaku kita menjadi generasi Kristus dan menjadi taat dan punya iman seperti Bapak Abraham, Bapak orang percaya. Ayo, sekarang ayat hafalan untuk minggu depan diambil dari Yosua 1 ayat 6. Ayo adik-adik, ayat hafalannya dari Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yosua 1 ayat 6. Ingat ya adik-adik. Jadi Kak sudahi cerita firman Tuhan hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Tuhan sudah menolong kami untuk kami dengar-dengaran akan cerita firman Tuhan hari ini tentang Bapak Abraham, Bapak orang yang percaya, yang imannya teguh dan juga yang taat pada apa yang Tuhan perintahkan. Dan sesudah kami melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan memberkati kami. Tolong kami untuk lebih sabar, untuk kami lebih mau mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Ampuni juga segala salah dan dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu pujian Yesus Pokok. Mari kita bernyanyi Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya.
Baik adik-adik kakak, anak-anak sekolah minggu semua, tiba saatnya kita akhiri ibadah kita hari ini. Kakak harap adik-adik tetap jaga kesehatannya ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat Engkau menolong kami masih dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolong berkati kami anak-anak sekolah minggu ini agar selalu sehat-sehat, agar selalu kuat jasmani dan rohaninya. Berkati juga pertumbuhan dan perkembangannya, dan juga masa depan dan cita-citanya. Berkati juga orang tua kami, guru-guru sekolah minggu, pemimpin gereja kami, dan juga pemimpin negara kami. Tolonglah Tuhan agar pertolongan Tuhan dan kasih karunia Tuhan menjagai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita berdoa. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani anami haganu. Pasada uhur nami aset orang ganu. Semboy dalam nami salahkan atosa. Doa somanani torang agi uja. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.